Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya di Bobo Entertainment. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai permintaan maaf yang dilontarkan oleh Bapak Joko Widodo kepada rakyat Indonesia. Permintaan maaf yang dilontarkan oleh Bapak Joko Widodo ini juga sempat mengundang berbagai reaksi dari publik. Nah, di sini saya tertarik untuk mereview pernyataan dari pernyataan dari juru bicara staf kepresidenan, yaitu Grace Natali, ya, di mana ada pernyataan-pernyataan yang saya sendiri sebenarnya menganggap itu ngawur dan tidak sesuai dengan fakta. Seperti apa? Nah, kita lihat, ini dia videonya dan kita akan review bersama seperti apa pernyataannya. Baik, saya ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, kalau Mbak Wiwi sendiri membaca makna dari permintaan maaf Presiden seperti apa? Ya, kali ini Pak Jokowi hadir dengan Wapres. Jadi Presiden dan Wapres ada di acara zikir, ya. Dan di acara zikir tadi itu ada pernyataan permohonan maaf. Lah, ini apakah gitu ya? Pak Jokowi ingin mencairkan komunikasi politiknya dengan publik luas. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, pastinya mengikuti perkembangan politik kita gitu ya, perkembangan kehidupan bernegara kita, khususnya tahun ini tahun yang panjang, tahun politik yang sangat panjang, betul kan Mbak Kris? Panjang banget gitu. Karena panjang seperti itu tentu gitu ya, setelah pemilu kemarin ya banyak kekecewaan. Memang ada yang puas, tapi juga sebagian juga masih kecewa, masih tidak puas dan sebagainya. Dan di sini saya sepakat ya apa yang disampaikan oleh Ibu Wiwi, bahwa ternyata pasca adanya pemilu atau pilpres itu banyak masyarakat yang sebenarnya kecewa. Kenapa? Karena nuansa nepotisme, ya, semau-mau merubah aturan untuk menyalonkan, memajukan anaknya itu terlihat sekali. Sehingga saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Wiwi tadi, bahwa banyak masyarakat yang kecewa gitu terhadap Bapak Jokowi karena begitu mudahnya merubah aturan hanya untuk kepentingan keluarganya sendiri, seperti itu. Lalu muncul bahasa ada nawadosa gitu. Tadi Bu Wiwi juga mengatakan bahwa muncul yang namanya nawadosa, di mana nawadosa ini kan plesetan dari yang namanya nawacita gitu kan, janji pembangunan Jokowi. Tapi pada akhir jabatannya justru bukan menciptakan nawacita, tapi menciptakan nawadosa, seperti itu, yang seperti yang dikatakan oleh Ibu Wiwi tadi. Ya, Mbak Livi dan juga Mbak Wiwi, saya pikir tidak bisa dipisahkan beliau sebagai seorang pribadi dan juga sebagai seorang kepala negara. Dan kalau tadi Mbak Wiwi katakan rasanya tahun ini panjang, kalau buat saya kok rasanya cepat sekali, pendek sekali Mbak Wiwi. Dan ada banyak dinamika saya pikir akhir-akhir ini yang memang begitulah ya, kalau ada momen-momen pemilihan terutama kan, apalagi pemilihan yang sifatnya nasional. Ini tentu memicu dinamika yang luar biasa kepada masyarakat kita. Masyarakat yang biasa-biasanya tidak mengikuti politik pun tiba-tiba tune in di politik, dan terkadang terjadi adalah di elit politiknya sudah selesai, tetapi di bawah nih, di akar rumput mungkin masih ada sisa emosional yang tersisa gitu kan. Nah, fatalnya adalah di sini Gracia itu mengatakan bahwa semua keributan ini terjadi karena masih adanya emosional yang tersisa. Padahal menurut saya itu bukan emosional, tetapi itu adalah aspirasi dari masyarakat. Ini pandangan yang sangat picik sekali menurut saya dari Gracia, ya, dimana mengatakan bahwa ini adalah sisa-sisa emosional. Padahal bukan. Protes-protes yang selama ini muncul, keramaian-keramaian yang selama ini muncul, kekecewaan-kekecewaan yang selama ini muncul di publik gitu, itu menurut saya bukan bentuk dari emosional, tetapi itu pure dari aspirasi masyarakat yang merasa kok negara ini dibuat seenaknya, seperti milik dia sendiri, padahal negara ini milik kita bersama, milik masyarakat. Jadi catatan itu bukan sisa emosional, tapi sebenarnya itu adalah aspirasi rakyat, ungkapan hati rakyat yang sebenarnya. Jadi untuk
Mbak Grecia ini salah pernyataan kalau menurut saya ya. Jadi saya pikir Pak Presiden ingin juga memberikan closure atau penutupan yang ya, apalagi masa transisi ini berdekatan dengan momen pemilu yang begitu mengharu biru. Apapun itu, semua keresahan, keluhan masyarakat itu Pak Presiden dengar kok, dan beliau tidak pernah berkeberatan, malah mengucapkan maaf kalau memang. Nah, di sini Grecia juga mengatakan bahwa selama ini keluhan-keluhan masyarakat itu Pak Presiden dengar katanya. Iya, saya percaya bahwa semua keluhan masyarakat itu pasti Presiden dengar. Nggak mungkin nggak dengar, orang ramai sekali gitu kan. Tetapi pada faktanya Presiden itu cuma hanya dengar, tetapi tidak ada tindak lanjut, tidak ada solusi, tidak ada feedback dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi Presiden hanya mendengar saja, tetapi pada faktanya tidak melaksanakan atau melakukan pembenahan terhadap aspirasi-aspirasi yang selama ini didengar dari masyarakat. Tapi Pak Jokowi hanya mendengarkan orang-orang yang ada di sekitarnya itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja gitu. Baik, Mbak Grace, tapi kan gini, ketika Pak Jokowi menyampaikan permintaan maafnya, ini kan muncul reaksi positif negatif ya, pro kontra. Ketika PKB menyatakan, oke, minta maaf, tapi momentumnya nggak tepat. Kalau versinya Pak Jazilul menyebut ada janji-janji Pak Jokowi yang belum diselesaikan. Jadi bagaimana dengan penuntasan janji di sisa masa kerja Pak Jokowi nanti setelah minta maaf ini? Ya, janji yang mana nih? Kita nggak tahu nih persis yang dimaksudkan apa. Lebih parahnya lagi, fatalnya adalah di sini Mbak Grace itu mengatakan janji yang mana yang tidak ditepati oleh Bapak Jokowi. Nah, ini merupakan sesuatu ya hal yang konyol menurut saya. Padahal selama ini kan janjinya banyak sekali dan banyak sekali yang belum ditepati. Ketika ditanya ada pernyataan banyak janji Jokowi yang belum ditepati, di sini malah bertanya janji yang mana kami tidak tahu. Artinya janjinya saja dilupakan seperti itu kan. Ini kan sesuatu, ini menandakan bahwa sebenarnya memang pemerintahan Jokowi ini tuh sama sekali tidak memihak kepada kepentingan masyarakat kecil seperti itu. Bahkan janjinya saja dilupakan. Janji yang mana? Lupa sama janjinya, nggak bisa megang janji. Ini justru Mbak Grace Natali ini sama aja bunuh diri tuh kan, mengatakan lupa dengan janjinya. Ini luar biasa. Lupa dengan janji, kok bisa gitu kan. Tapi banyak pencapaian-pencapaian beliau yang tidak bisa dipungkiri terbukti dari tingkat kepuasan masyarakat yang menjelang masa transisi itu justru semakin tinggi. Ini adalah pernyataan yang saya sendiri sebagai masyarakat mendengarnya malu. Mengatakan bahwa banyak sekali pencapaian-pencapaian. Oke, pencapaian seperti apa? Dan bentuk pencapaiannya itu gunanya untuk apa? Tentunya bukan untuk masyarakat. Tentunya pencapaian-pencapaian yang selama ini diraih Jokowi itu adalah pencapaian-pencapaian untuk kepentingan orang-orang tertentu, bukan masyarakat secara luas. Dan Mbak Grace juga mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat di masa transisi ini meningkat. Masyarakat yang mana? Pertanyaannya. Saya ini masyarakat, ya. Saya dengan tegas mengatakan saya tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Jadi kalau Grace Natali itu mengatakan tingkat kepuasan masyarakat meningkat, masyarakat yang mana? Apakah masyarakat goib yang dimaksudkan? Nggak tahu. Artinya asal ngomong orang ini sebenarnya kan. Ini dibuktikan juga oleh survei dari Litbang Kompas sendiri. Jadi sebagai manusia, sebagai seorang presiden pasti tidak bisa 100% ya. Tetapi kita tanya kepada yang menerima manfaat, yaitu kepada masyarakat. Dan saya pikir kalau mayoritas masyarakat merasa. Di sini katanya hasil survei ya. Survei itu kan hanya berbentuk tulisan, berbentuk angka-angka. Tetapi pada faktanya di lapangan banyak masyarakat yang kecewa, banyak masyarakat yang tidak puas. Tergantung kita mau percaya sama survei yang hanya berbentuk teks, berbentuk angka-angka, apa kita mau percaya dengan realita di lapangan. Kalau saya sih lebih percaya dengan realita di lapangan. Artinya realita di lapangan itu banyak yang tidak sesuai dengan hasil survei. Di hasil survei mengatakan pemerintahan Jokowi baik, masyarakat kepuasannya meningkat, tetapi pada faktanya di lapangan tidak seperti itu kan. Nah, di sini juga Grace itu mengatakan bahwa silakan tanya kepada masyarakat, ya kan?
Nah, saya ini sebagai masyarakat ini, ya, berarti saya berhak juga dong menjawab, memberikan pernyataan, karena kan tadi pernyataannya suruh tanya ke masyarakat. Nah, saya sebagai masyarakat dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak puas dengan pemerintahan Jokowi, apalagi menuju masa transisi, ya. Dengan mudahnya merubah undang-undang sehingga anaknya bisa terpilih menjadi wakil presiden, itu kan suatu kesalahan yang sangat luar biasa. Suatu kesalahan yang fatal menurut saya, merubah undang-undang dengan seenaknya sendiri, seolah-olah Indonesia ini milik keluarganya Jokowi, kan seperti itu. Ini kan bikin malu sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti ini. Silakan tanya kepada masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana yang menerima manfaat itu masyarakat yang mana? Apakah masyarakat yang menikmati harga BBM yang meningkat? Apakah masyarakat yang menikmati harga kebutuhan pokok semakin meningkat? Apakah masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terkena PHK atau seperti apa? Yang mana? Masyarakat yang mana yang dianggap puas bagi mereka? Ini nggak tahu, kita nggak jelas itu kan. Saya ke Mbak Wiwi, sebenarnya kan permintaan maaf seorang presiden di akhir masa jabatannya itu adalah hal yang biasa. Kenapa kemudian ketika Pak Jokowi minta maaf muncul respon pro dan kontra? PKB bilang masih ada janji yang harus dilunasi, PDIP bilang terlambat minta maaf sekarang, PAN mengapresiasi permintaan maaf sebagai negarawan. Kenapa muncul hal-hal seperti ini, Mbak Wiwi? Ya, saya mencoba ya melihat dari kacamata masyarakat ya ini. Jadi saya berusaha akan apa adanya gitu. Contoh ya, jadi kalau memang betul ya kepuasan itu sangat mendominasi masyarakat, tentunya tidak perlu ada pro kontra. Ya logikanya. Tidak perlu ada pro kontra. Kalaupun seandainya muncul kontra terhadap sebagian besar yang sangat puas, itu tenggelam biasanya. Nah, di sini saya sepakat dengan Bu Wiwi ya. Kalau memang pemerintahan Jokowi ini baik, dirasa baik oleh masyarakat, nggak mungkin ada kegaduhan, nggak mungkin ada pro kontra yang terus berkesinambungan gitu kan. Pro dan kontra, keributan-keributan yang terus saja bergelinding itu menandakan bahwa sebenarnya pemerintahan Jokowi itu memang buruk dan banyak masyarakat yang tidak puas. Kok bisa-bisanya Grace Natali itu mengatakan banyak masyarakat yang kepuasannya meningkat. Merespon juga tadi pernyataan Mbak Wiwi dan juga pernyataan PDIP Mas Ciko yang menyatakan permintaan maaf Pak Jokowi ini terlambat. Ya. Saya kurang setuju tadi nih kalau Mbak Wiwi bilang kalau ada approval yang tinggi itu harusnya tidak ada pro dan kontra, karena pro dan kontra itu menunjukkan kita ini masih bisa mengutarakan pendapat dengan baik tanpa takut dengan konsekuensi macam-macam ya. Jadi kalau pro dan kontra saya pikir tidak bisa dihindarkan Mbak Wiwi setinggi apapun approval ratingnya. Dan kalau kita simak sebenarnya yang lebih berisik terus-menerus nyinyir bahkan fitnah secara konsisten itu ya kelompok yang mungkin memang belum bisa move on dari Pilpres kemarin. Mungkin karena jagoannya tidak sampai ke garis finish, misalnya tidak sampai memenangkan. Nah, di sini Grace Natali mengatakan bahwa orang-orang yang bising itu adalah orang-orang yang belum move on dari permasalahan Pilpres kemarin. Bukan, saya tegaskan sekali, nggak ada hubungannya. Tetapi ini memang pure aspirasi dari masyarakat yang mengungkapkan bahwa tidak puas dengan kepemimpinan Bapak Jokowi. Ya, jadi jangan seenaknya mengatakan atau mengatakan aspirasi masyarakat ini adalah sebagai bentuk ketidakpuasan atau belum move on kepada hasil Pilpres. Nggak ada hubungannya, karena ini memang pure dari aspirasi masyarakat. Jadi jangan seenaknya mengatakan aspirasi masyarakat. Ketika ada masyarakat yang beraspirasi dianggap itu belum move on dari Pilpres. Itu suatu pernyataan yang kacau sekali itu. Nah, itu tadi pernyataan-pernyataan dari juru bicara staf kepresidenan ya, Grace Natali, yang mengatakan bahwa banyak sekali pernyataan-pernyataannya yang menurut saya lucu ya dan ngawur menurut saya. Ada yang mengatakan orang yang bising itu adalah orang yang karena tim sebagai tim sukses calon presiden sebelah, padahal tidak. Itu murni sebagai aspirasi masyarakat. Jadi tolong ketika ada masyarakat yang beraspirasi, jangan dianggap sebagai oposisi, tetapi didengar dan dilaksanakan. Jangan hanya didengar tapi dibiarkan, seperti itu.
Dan tadi ada pernyataan yang membuat malu ketika mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat di masa transisi ini menguat. Wah, itu hoax sekali itu. Saya tidak percaya karena saya sebagai masyarakat sendiri berani menyatakan bahwa saya sama sekali tidak puas ya kepada hasil kinerja pemerintahan Jokowi ini. Apalagi kasus korupsi yang semakin marak, mafia hukum yang semakin merajalela di sini, tentu sama sekali tidak puas. Ya, semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.